Hai, kami dari kelompok RAR. Perkenalkan, nama saya Rojitus Manjorang. Perkenalkan, nama saya Daniel Sukumeang. Perkenalkan, nama saya Mandane Baho. Perkenalkan, nama saya Tasina Madani. Nama saya Flimerne Baho. Perkenalkan, nama saya Remode Grace Teofanda Baban. Kami akan menjelaskan tentang resesi ekonomi. Selamat menonton. Pengertian resesi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lambat atau buruk. Perputaran ekonomi yang melambat ini bisa berlangsung cukup lama, bahkan tahunan, akibat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Suatu negara menurun selama 2 kuartal dan berlangsung secara terus-menerus. Penyebab resesi sebagai berikut. Inflasi. Inflasi adalah kondisi naiknya harga secara terus-menerus, baik itu harga barang maupun jasa. Adanya kenaikan harga ini berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat yang nantinya diikuti juga dengan penurunan produksi barang dan jasa. Deflasi berlebihan. Deflasi juga dapat membawa pengaruh yang buruk dan memicu terjadinya resesi. Deflasi adalah sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa turun dari waktu ke waktu yang akhirnya berimbas pada upah yang dibayarkan mengalami penurunan. Gelembung aset pecah. Penyebab berikutnya resesi adalah pecahnya gelembung aset. Hal ini bisa terjadi saat investor mengambil langkah secara gegabah. Guncangan ekonomi yang mendadak. Pemicu lain resesi adalah guncangan ekonomi secara mendadak. Hal ini ditandai dengan menurunnya daya beli yang disebabkan kesulitan finansial serta masalah serius lainnya seperti tumpukan hutang. Perkembangan teknologi. Resesi adalah kemerosotan ekonomi yang tidak hanya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Perkembangan teknologi turut menjadi faktor adanya resesi. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi menjadi pemicu berikutnya. Barang dan jasa yang diproduksi secara berlebih dengan tingkat konsumsi atau daya beli yang menurun bisa membawa malapetaka bagi produsen. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama 2 kuartal berturut-turut. Salah satu indikasi resesi adalah penurunan pertumbuhan ekonomi selama kuartal berturut-turut yang dinilai dari melemahnya produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Nilai impor lebih besar daripada ekspor. Indikasi lain terjadinya resesi adalah nilai impor suatu negara lebih besar ketimbang ekspor. Hal ini bisa memberikan efek terhadap defisitnya anggaran negara dan terjadinya penurunan pendapatan nasional. Tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran suatu negara bisa mengindikasikan negara tersebut mengalami resesi. Sebab tenaga kerja memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian suatu negara. Berikut dampak dari resesi ekonomi. Dampak adanya resesi ekonomi. Dampak resesi adalah akibat yang muncul dan mempengaruhi beberapa pihak antara membawa dampak pada pemerintahan, perusahaan, dan para pekerja. Dampak resesi ekonomi terhadap pemerintahan. Resesi ekonomi membawa dampak yang cukup berat bagi pemerintah. Saat kondisi ini terjadi, tentunya angka pengangguran akan meningkat dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Alhasil, pinjaman pada bank asing kian meroket. Dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan. Resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas. Dampak resesi ekonomi terhadap para pekerja. Adanya dampak resesi adalah dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan perusahaan, akan tetapi para pekerja turut terkena imbasnya. Area bisnis yang ditutup serta efisiensi pegawai yang dilakukan untuk menekan biaya operasional membuat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK. Oke, selanjutnya berikut cara pencegahan resesi ekonomi. 1. Belanja besar-besaran oleh pemerintah. Cara pencegahan resesi adalah dengan memperkuat daya beli. Strategi yang bisa diterapkan yaitu dengan belanja besar-besaran agar perputaran ekonomi tidak macet dan dunia usaha tergerak untuk bisa terus berinvestasi. Bantuan UMKM. Resesi adalah krisis yang bisa terjadi pada banyak sektor, salah satunya UMKM. Dengan menyalurkan bantuan terhadap UMKM berupa UMKM produktif dan kredit bunga rendah, diharapkan roda perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik. Menarik kepercayaan investor. Selain kedua hal di atas, dapat mencegah resesi adalah dengan membuat kebijakan yang efektif dan diharapkan mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga nanti bisa terciptanya perputaran ekonomi yang lebih baik lagi. Berikut pengaruh resesi ekonomi dunia terhadap perekonomian Indonesia.
Patut kita sadari jika tidak semua informasi yang beredar bisa dicerna secara mentah-mentah, sebab tidak sedikit dari informasi tersebut yang justru menakut-nakuti tanpa memberikan edukasi yang tepat, khususnya bagi masyarakat awam. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai fear-mongering, yaitu suatu tindakan di mana individu atau kelompok tertentu dengan sengaja memanfaatkan kerentanan orang lain terhadap suatu hal yang beresiko. Meskipun resesi adalah kata yang memiliki konotasi negatif, Anda tidak perlu panik. Berikut ini beberapa cara mengatur uang yang bisa Anda lakukan dalam menghadapi resesi ekonomi. 1. Jangan boros. Usahakan untuk berhemat. Yang kedua, melunasi hutang yang ada. Yang ketiga, siapkan dana darurat dan asuransi. Yang keempat, mulai mencari pendapatan tambahan. Dan yang terakhir, berinvestasi dan Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.